Di antara keutamaan menjadi imam adalah mereka sebagai penjamin dari makmumnya, sehingga baiknya makmum itu juga tergantung dari baiknya imam. Imam itu bagaikan seorang pengemudi yang membawa penumpangnya untuk menuju satu tujuan, sehingga jika dibawa dengan cara nyetir yang baik, kemudian haluannya bagus, kemudian tidak terlalu cepat, tidak juga terlalu lambat, dia memperkirakan kapan harus mengisi BBM dengan baik, sehingga dia akan sampai tujuan insya Allah dengan lebih baik. Penumpangnya juga tenang. Mungkin penumpangnya bisa tidur, AC mobilnya bagus, mobilnya baru, maka penumpangnya tenang. Begitu pula seseorang yang sholat, orang yang sholat, yang menjadi imam itu perlu membawa ketenangan ke makmumnya. Bacaannya pas, tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek. Kemudian pakaiannya juga bagus, yang sesuai dengan pantasnya seorang imam menjadi imam. Kemudian dia tidak membaca sesuatu yang membawa, atau dia melakukan sesuatu yang membawa kebingungan kepada makmumnya. Seperti kalau dia sholat di orang-orang yang awam, tidak melaksanakan atau tidak melakukan beberapa hal yang akan membuat bingung makmumnya, seperti sujud tilawah. Seperti melakukan sujud tilawah di tempat orang-orang yang masih awam. Orang yang masih awam tengah-tengah membaca ayat, tahu-tahu dia sujud tilawah, yang makmumnya akhirnya rukuk. Gak karu-karuan. Nah, imam yang pas, dia tahu bahwa di belakang saya mereka bisa bingung kalau saya membaca ayat ini. Maka baca ayat-ayat yang ringan, yang familiar, ya, yang familiar didengar dengan telinga. Surat-surat di juz amma itu baik. Nah, kemudian juga apabila waktu sholat sudah dikumandangkan, maka muadzin itu untuk qomat menanti imam datang, bukan menanti jumlah jamaah yang besar. Karena sholat di awal waktu itu walaupun dengan jumlah yang sedikit lebih baik daripada menanti jamaah, akan tetapi waktunya molor. Oh, kalau saya sholat sekarang, saya cuma sholat 3 orang. Kalau saya tahan 1 jam atau setengah jam lagi, maka saya akan sholat dengan 10 orang. Tetap yang lebih baik adalah sholat dengan 2 orang asal tepat waktu. Di awal waktu itu lebih baik daripada di akhir waktu, akan tetapi jumlahnya banyak. Jadi tidak menanti jumlah, yang penting bisa di awal waktu. Kemudian juga tidak dianjurkan memperpanjang surat, dan juga siap seorang makmum, seorang imam untuk ditinggal oleh makmumnya jika dia terlambat. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW ketika satu waktu di perjalanan bersama para sahabatnya, dicari Rasul kok belum ada, ternyata Rasul masih wudhu. Nah, Rasul lagi wudhu dan para sahabat menanti kok belum datang, maka mereka memerintahkan sahabat Abdurrahman bin Auf untuk menjadi imam. Karena perintah Rasul kalau sudah datang waktunya segera sholat. Mereka nunggu Rasul kok belum datang, maka mereka pun meminta sahabat Abdurrahman bin Auf untuk menjadi imam. Maka Rasul pun ditinggal. Dan maka Nabi Muhammad melunasi ketertinggalannya itu dengan 1 rakaat. Maka para sahabat bingung, apa kira-kira kita ini tidak melakukan satu perbuatan yang buruk. Ternyata setelah Rasul salam, malah Rasul mengatakan, qad ahsantum fahakadza fa'alu. Qad ahsantum, kalian telah berbuat baik, hakadza fa'alu. Begitu caranya dalam sholat. Imamnya telat, ya imamnya jadi makmum. Jadi jangan pakai ngambek atau pore. Jangan pakai pore. Jadi datangnya telat, kemudian karena sholat sudah dilaksanakan tanpa menunggu dirinya, imamnya ngamuk. Mestinya kan sudah dijadwal. Kalau mau dijadwal ya datang mulai tadi pagi mestinya, jangan telat.
Kalau telat ya diganti badalnya. Rasul mau. Nah, potongan seperti kita ini kok gak mau. Rasul mau diganti dengan orang lain, mau. Padahal siapa yang lebih baik dari Nabi Muhammad SAW? Tidak ada yang lebih baik dari beliau. Akan tetapi beliau mengajarkan kepada kita, kalau misalnya Anda sebagai manusia yang mungkin ada kekurangan, jika Anda datang ke masjid yang mestinya jadwal Anda menjadi imam, kemudian diganti orang lain, ya jangan marah, karena Anda terlambat. Jadi kalau tidak mau diganti, ya jangan terlambat. Dan pernah terjadi satu waktu lagi ketika sahabat Abu Bakar As-Siddiq menanti Rasul belum datang, maka sahabat Abu Bakar As-Siddiq menggantikan Nabi Muhammad SAW. Dan itu adalah sesuatu yang memang boleh dilaksanakan. Jadi para imam yang sudah dijadwal itu, kalau memang tidak mau diganti oleh yang lain, ya sebaiknya datang awal. Kalau sudah terlambat, siap diganti, beres. Kemudian yang keempat, Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rabi'ah an ya umma mukhlishan liwajhillah wa muaddiyan amanatallahi ta'ala fi taharatihi wa jami'i syuruti salatihi. Amal ikhlas fa bi alla ya'khudha 'alaiha ujrah. Faqad amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Utsman bin Al-As Ats-Tsaqafi faqala wattaqid muaddinan la ya'khudh 'ala al-adhani ujrah. Wal adhanu tariqu ila shalah fa hiya aula bi alla yu'khadh 'alaiha ujr. Fa in akhadha rizqan min masjid qad wuqifa 'ala man yaqumu bi imamatihi aw min as-sultan aw min ahadin nas fala yuhkamu bi tahrimihi walakinahu makruh wal karahiyatu fil fara'id ashaddu minha fit tarawih wa takunu ujrah lahu 'ala mudawamatihi 'ala huduril mawdi' wa muraqabati masalihil masjid fi iqamatil jamaah la 'ala nafsis shalah. Wa amal amanah fa hiya at-taharah batinan 'anil fusq wal kaba'ir wal israr 'ala as-saghair wal mutarashshih lil imamati yanbaghi an yahtariza 'an dhalika juhda fa innahu kal wufd wasy-syafi' lil qaum fa yanbaghi an yakuna khairal qaum wa kadha at-tahara dhahiran 'anil hadathi wal khabath fa innahu la yattali'u 'alaihi siwahu fa in tadhakkara fi athna'i salatihi hadathan aw kharaja minhu rihun fayanbaghi an yastahi bal ya'khudh bi yadi man yaqrubu minhu wa yastakhlifuhu faqad dzakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-janaba fi athna'i shalah fastakhlaf wa ightasal thumma raja'a wa dakhala fi shalah faqala Sufyan shalli khalfa kulli barrin wa fajirin illa mutmin khamr aw mu'linin bil fisq aw 'aqil walidayhi aw sahibi bid'ah aw 'abdin 'abiq. Yang keempat adalah untuk menjadi imam itu orang harus ikhlas lillahi, ikhlas. Dia melaksanakannya mengharap pamrih dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semua syaratnya dilaksanakan, mulai suci badan semuanya dilaksanakan lillahi ta'ala. Maka diantaranya agar ini dari Imam Ghazali, ya. Kalau bisa jangan minta gaji dari masjid. Jangan minta. Karena Rasulullah SAW pernah memerintahkan sahabat Utsman bin Al-As Ats-Tsaqafi, jadilah muadzin dan jangan kamu ambil gaji. Dan adzan itu jalan menuju sholat, maka imam lebih dari itu. Kan masih jalannya ini. Maka jadi imam lebih dari adzan, lebih lagi jangan minta. Minta sampaikan dulu ya. Engkau pembahasannya. Kemudian nanti kalau kamu minta, akhirnya fokusmu bukan hanya untuk sholat, tapi fokusmu dapat fulus. Kalau kamu fokusmu dapat fulus, engkau sholatnya kamu gak khusyuk. Tapi fokuslah lillahi ta'ala, jangan minta. Jadi kayak alhamdulillah. Tapi jangan minta. Saya mau jadi imam, Pak, Anda ini suaranya enak, mohon jadi imam di sini.
Berapa? Wani piro? Ya. Nah itu nggak akan berkah karena dia mikirnya bukan sholat, mikirnya dia apa? Fulus. Sehingga sudah tidak istimewa lagi, sholatnya nggak istimewa lagi karena dia mikirnya ini seperti bisnis. Bisa saya sholat di tempat Anda, cuma biasanya saya dapat transportasi sekian. Ya, itu terjadi, Pak. Ada yang untuk jadi imam dan ceramah itu minta 25 juta dan dibayar. Dan ini sih di Malang ya, remek-remekannya. Dan tapi kan, ya Allah. Oh iya saya mau, ada yang begitu. Jadi bisnis akhirnya, ini bukan bisnis ini kan mengejak orang ingat kepada Gusti, tapi dibuat bisnis. Saya mau minta tadi sekian, sak hotel, sak pesawat, sholat sepisan, gak mesti diterima sama Allah, gak mesti diterima, tapi minta begitu. Tapi kalau dikasih jangan nolak. Dan pihak masjid itu perhatikan. Imam itu kalau Anda kasih banyak, subhanallah suaranya jadi enak. Loh, dia enggak minta, tapi coba Lon. Ini enggak menurut kau yang lebih awal. Manusiawi. Ya, enggak ada salahnya. Uang saldo masjid habis itu enggak ada masalah. Kan dimasukkan kas itu untuk perkembangannya masjid. Jadi salah kalau takmir masjid itu bangga jika uangnya banyak. Malah sebenarnya tidak bangga. Itu dikeluarkan untuk dihabiskan, bukan dikeluarkan untuk hanya tempat nyimpen uang saja. Nyimpen uang saja buat apa? Tak simpen di oma. Nyimpen uang buat apa? Kan begitu. Kalau nyimpen uang di rumah, cuman pindah titipan. Jangan nyimpen di rumah sama gantikan titip di masjid. Mestinya apa? Anda titip ke saya manfaatkan uang Anda sampai habis, minus kalau perlu, utang nggak perlu. Tidak apa-apa, boleh. Tentu masjid berapa imamnya? Alhamdulillah 1 bulan saya dibayar 250.000. Gak enak lah. Wal asri mbek kulhu macamnya. Jangan harap naik ke alam nasroh, enggak boleh. Coba kasih yang rotok lumayan. Bismillahirrahmanirrahim. Lah fasih enggak? Lain. Nah, dia enggak mikir dandang. Dia enggak mikir beras. Ya fasih dia. Lah kalau Allahu Akbar baru dititipi bojone, pokoknya sampean mulai harus bawa beras. Allah bingung beras. Sampai ada ceritanya kisah Imam Daqiqul Aid, kan ada. Tengah-tengah khutbah dititipi, ojo lali, gelbungi riyo. Saking bingungnya di tengah-tengah khutbah, maka jangan lupa tabungnya hari Lebaran. Sampai akhirnya namanya Imam Daqiqul Aid. Wali itu. Tapi jelukane Imam Daqiqul Aid. Kenapa? Karena bingung mau beli gelbungi riyo iki duwe mempe. Begitu. Uang masjid itu entekno untuk kebaikan. Makanya seperti di beberapa masjid, saya di masjid di Asyurur itu dari dulu saya buat untuk amalnya itu tidak hanya untuk masjid. Jadi nek ngelebokno ya untuk maslahat umum, tapi yang diutamakan masjid. Walaupun bukan hasilnya banyak, cuman untuk umum. Jadi saya sampaikan kalau misalnya ada orang kampung yang meninggal, itu keluarga mendapatkan beberapa 100.000 lah. Kan enggak seneng, Pak. Alhamdulillah mati rek oleh duit, kan enggak seneng. Itu kan orang kesusahan.
Itu kan orang kesusahan. Orang kan kesusahan. Karena banyak masjid yang saldonya miliaran, padahal masjid lain saldonya minus. Ada masjid yang saldonya miliaran hingga dia bingung, uang ini mau dibuat apa? Benerkan sesuatu yang nggak manfaat. Hal-hal yang sudah bagus dirubah lagi, karena seakan-akan uang ini tidak boleh untuk dipakai yang lain. Nah, kalau yang nyumbang itu niatnya untuk masjid, ya berarti untuk masjid manapun. Kan begitu, untuk masjid manapun. Tulis saja di kotaknya untuk pembangunan masjid di sekitar kota Malang, di sekitar Surabaya. Nah, sehingga kotak yang masuk ini kalau sudah banyak di satu masjid, itu bisa untuk masjid yang lain. Nah, sekarang orang mau masjid ini kan seperti hukum rimba. Kalau Anda di sebelah jalan raya, masjid Anda saldonya pasti banyak. Kalau Anda di desa, nangis Pak. Swadaya masyarakat entenono, mulai anaknya masih umur 7 tahun sampai umur 21 harus selesai. Butuh berapa tahun untuk bangun itu? Kenapa? Karena masjid yang besar itu tidak mau perhatian ke masjid yang kecil. Mestinya bukan begitu. Ini bukan hukum rimba ini. Takmir itu kan akan ditanya sama Allah. Allah ditanya, kenapa kamu tahan uang ini? Gak kamu los saja. Nah, sehingga bayaran imam, bayaran muadzin, coba Anda kasih bayaran yang besar untuk muadzin. Coro adzan coro dino iso. Adzan coro apa iso nanti dia. Karena dia dapatnya lumayan. Ancak. Nah, ini adzan coro Bangladesh. Allah iso. Ya. Ayo sekarang kayak seperti Indonesia, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Indonesia bisa. Tapi kalau gratisan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, enggak gratis. Coba kasih duit. Dia enggak minta. Iya, tapi ngerti dong, kasih duit dia. Adzan nih, mbok kalah Masjidil Haram. Karena fulusnya masuk. Minta jangan, tapi pihak takmir paham. Gitu, minta jangan. Tapi ya diatur lah, nonton kita main belakang ya kan. Anda tidak dapat uang Pak, tidak dikasih, dia tidak minta, cuman kita ngasih, boleh. Karena dia yang membuat masjid itu jadi indah, dia membuat masjid itu jadi hidup, muadzin, imam sholat, marbot, beli lampu yang terang, jangan yang nanggung, kayak masjid kok, kayak lampu yang terang, ya kayak gini. Ya, buat masjid, lampu yang padam. Keramik yang mahal, getno, habiskan, gak apa-apa. Nggak, semakin habis itu bakal semakin datang nanti. Semakin habis semakin datang nanti. Akhirnya begitu. Jadi itu sudah terjadi seperti itu. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Imam. Nah, kemudian kalau ya Allah, kalau lupa bahwa dia tadi ada sesuatu yang tidak suci dari tubuhnya, dari badannya, atau lupa belum wudu tadi, maka dia minta makmum untuk melanjutkan sholatnya dia. Fala yanbaghi an yastahi, jangan malu. Makanya biasanya yang malu. Batal, dia tadi lupa belum wudu. Rakaat sudah kedua, bagaimana? Makmum suruh maju, dia langsung ke belakang. Sudah jangan cerita. Loh, ya Allah ngapunten. Ngapunten ya. Jangan batalkan. Batal. Bu, batal, Bu. Kakek bingung. Saya tadi junub belum mandi. Ini gak cerdas ini. Ini terlalu vulgar. Malu juga jangan. Waduh, Jarnois, Pondino, diterusno sampai selesai. Malu dia, haram itu ibadah. Malu haram, ibadah yang tidak sah itu kan. Saya tadi belum butuhkan, tidak boleh saya sholat. Saya sholat pura-pura, seakan-akan sholat haram, tidak boleh. Walaupun makmumnya tetap sah. Makmum itu selama tidak tahu imamnya batal sah. Makmum sing cerdas, tidak usah tanya, loh,
Niku mau nopo? Loh ini makmum nggak cerdas. Makmum diam saja sudah. Makmum itu diam aja. Tahu-tahu imamnya minta digantikan, makmum yang di belakang. Makmumnya maju, dia ke belakang ganti. Dia ke kamar mandi kenapa? Terus jangan tanya jenengan, diam aja, meneng wis. Iritan. Astagfirullah. Orang sing takon, cangkeme tutupan. Daripada batal semua. Kalau imamnya cerita, ya tadi saya belum wudu, batal sak masjid itu. Sudah jangan tanya, meneng wis aman jenengan. Diam aja. Nah, Rasulullah pernah terjadi seperti itu. Nah, makanya Rasulullah itu dilupakan oleh Allah supaya keluar hukum bahwa Nabi Muhammad SAW pernah ingat bahwa beliau belum mandi ketika tengah-tengah sholat. Nah, kalau Rasulullah gak dilupakan sama Allah, ya Rasulullah hukumnya gimana kalau kita yang lupa? Disengaja dilupakan oleh Allah supaya ada hukum. Nah, sehingga Rasulullah ingat, oh iya saya tadi belum mandi junub. Fastakhlafa, maka Rasulullah memberi kabar kepada kebelakangnya. Beliau pun keluar, ihtasal, mandi junub. Kemudian pakai handuk, pakai baju, roja'a, balik. Ternyata sholatnya belum selesai, masih sholat. Jadi makmum, gak apa-apa, ojo ini izin boleh. Izin aku boleh. Izin boleh, jangan balik. Kan paham? Balik. Oh, biasa itu. Bukan heboh. Siapa manusia yang sempurna itu? Lawang Rasul aja dilupakan oleh Allah. Maka Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, sholatlah di belakang semua orang, baik atau tidak baik. Ya, ketokane katanya dia begini, tapi sholatnya dia baik, nggak apa-apa dengan sholat di belakangnya. Kan katanya, oh ini fulan begini, katanya, monggo. Kecuali kalau yang mau jadi imam itu fasih tapi mudminul khamr, suka teler, jangan. Atau dia kalau maksiat di depan orang, nah, jadi di depan musola itu mau colonan pendek wujud terus jadi imam, jangan. Karena dia maksiat di depan orang, dia tidak malu, tutup. Kalau dia itu loh katanya pengguna narkoba, kan katanya saya tidak tahu, jadi imam jadi makmum tidak apa-apa. Atau dia yang suka membuat kebid'ahan aneh-aneh, misalnya melaksanakan satu ritual campur laki perempuan, haram lah, tidak boleh. Atau dia seorang budak yang nakal, jadi imam, tidak boleh. Tapi kalau cuma jenengan baru dengar, itu orang fulan itu katanya kalau sama istrinya suka keras, orang begini. Itu kan saya tidak tahu. Itu kan rumah tangga mereka, saya tidak tahu. Bisa jadi begitu, bisa jadi memang istrinya yang ruwet. Itu kasar sama istrinya, ngamuan. Ternyata istrinya tidak mau sholat. Jadi kan tidak tahu. Jadi kan jadi makmumnya tidak apa-apa. Tapi kalau yang jadi imam ini tadi suka teler atau baik, ganteng gak teler, baik orangnya soleh, nyopoan sampai wit disopo ingat. Tapi bocah Fatihah gak tepak, ya jangan dijadikan makmum, jadi jangan imam. Bismillah, B. Tidak ada bahasa Inggris, bahasa Arab tidak ada Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini jangan jadi imam, bro. Tapi kan baik dia loh. Ya enggak bisa baca Fatihah kok jadi imam. Itu enggak boleh. Paham? Wallahu a'lam bishawab. Semoga diberi keberkahan oleh Allah. Amin ya rabbal